Oke. Oke, boleh Kak Raffi nyanyiin. Mari kita berbuat kebaikan, bantu satu sama lain. Let's come together as one, raising funds while having fun. Fun for fun. Hello everyone, welcome to Inspiring Talk with Raffi Sudirman. Gak kerasa udah episode terakhir aja, tapi yang baru nonton, kenalin, aku Aura, the founder and CEO of Fun for Fun. Dan mungkin kalian penasaran nih, Fun for Fun itu apa sih? Fun for Fun adalah organisasi yang peduli dengan anak-anak di Indonesia. Dan ini adalah acara kedua kami. Acara pertama kami adalah Virtual Talent Show yang waktu itu digelarkan pada bulan Desember yang lalu. Sama bulan Ramadan ini, Fun for Fun ngadain acara Inspiring Talk ini, di mana kita manggil para anak-anak dan remaja-remaja yang inspiratif dan bisa menginspirasi para penonton. Dan aku mohon banget kalian untuk berdonasi. Kalian juga bisa berdonasi di acara ini. Dan donasi kalian akan kami belikan makanan. Dan makanannya akan kita kasih ke anak-anak yatim piatu untuk mereka buka puasa. Dan oh ya, acara ini akan di-host oleh aku, Aura, dan the CMO of Fun for Fun, Kayla. Sekarang kita udah kedatangan salah satu penyanyi atau musisi yang hebat banget loh, yaitu Kak Raffi Sudirman. Nah, dulu Kak Raffi ini sempat ikut di atas rata-rata dan menang Emmy Awards loh untuk artis solo laki-laki anak-anak terbaik. Sekarang Kak Raffi udah punya banyak lagu loh, salah satunya lagu Good Night dengan stream 2 juta orang. Nah, nanti di akhir bakal ada performance dari Kak Raffi. Tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, aku punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Raffi. Nih, yang pertama, sekarang tuh Kak Raffi lagi sibuk apa sih, Kak? Sebelumnya aku pengen say hi dulu ke Aura sama Kayara. Hai Aura, Kayara, apa kabar? Baik-baik. Baik, Sebelumnya, Kak. aku lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk, belakangan ini aku lagi sibuk belajar sih. Aku lagi kelas 3 SMA dan lagi sibuk-sibuk nyari kuliah waktu itu. Dan alhamdulillah udah keterima di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi. Dan setelah sibuk-sibuk belajar ini, sekarang juga lagi bikin-bikin musik untuk persiapan album pertama, nanti 10 lagu insya Allah. Dan besok aku juga akan menggelar Scenery Showcase dari EP keduaku bersama teman-teman bandku, dan menyanyikan lagu-lagu dari EP keduaku juga, gitu sih. Nah, awal kakak nyadar kalau kakak suka musik tuh dari kapan sih, Kak? Sama gimana? Oh, awalnya ada suka musik. Wah, ini seru banget sih. Karena dulu banget aku tuh eh, emang anaknya yang nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak aku tuh nggak pede. Terus aku tuh dibully di sekolah. Pas SD tuh aku dibully karena aku dulu pendek. Terus kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dan semenjak itu aku belajar untuk main gitar pertama kali. Karena aku ngelihat siapa ya waktu itu? Bruno Mars. Aku ngelihat Bruno Mars pertama kali. Dan ngelihat dia bisa nyanyi juga, ngelihat dia bisa main alat musik juga, membuat aku pengen gitu kayak Bruno Mars. Dan aku belajar untuk nyanyi, belajar untuk main piano, belajar untuk main gitar lebih baik. Dan waktu itu juga ada kesempatan untuk audisi di atas rata-rata, um, project dari Om Erwin Gutawa dan Kak Gita Gutawa. Dari situ juga aku juga berterima kasih sama Om Erwin sama Kak Gita karena bisa menampung aku yang baru banget belajar musik, baru banget belajar nyanyi. Dan
alhamdulillah juga bisa berkenalan dengan teman-teman musisi lainnya seperti Kavin, Yodra, dan bisa kenalan sama Aura juga waktu itu. Dan tentunya sangat senang banget sih bisa keterima di atas rata-rata dan bisa berkarya dari situ. Semenjak dari situ aku udah mulai serius di industri musik dan mulai coba bikin-bikin lagu sendiri gitu sih. Nah, yang paling encourage kakak buat kayak pursue di kayak musik atau bernyanyi itu siapa sih, Kak? Yang paling encourage aku, mungkin kalau bisa dibilang Bruno Mars ya. Karena sebelum aku tahu musik gitu, aku tuh sempet pulang sekolah gitu, habis belajar SD tuh waktu itu aku inget banget. Terus tiba-tiba omku di rumah bilang gini, Vi, ada artis baru nih, keren banget. Dia bisa main alat musik banyak, bisa nyanyi, terus lagu-lagunya bagus. Terus aku waktu itu nebak Justin Bieber. Bukan. Ternyata ada satu artis baru namanya Bruno Mars. Dan itu yang sangat menginspirasi aku sampai saat ini sih. Karena lagu-lagunya tetap bagus dan suaranya tetap bagus banget. Dan itu kali yang mengencourage aku sampai saat ini bisa memproduksi musik sendiri dan bisa belajar banyak sama teman-temanku sendiri juga karena Bruno Mars. Gitu. Untuk penonton-penonton jangan lupa donasi ya. Donasi kalian pasti berguna banget untuk anak-anak yatim di sana. Awal mula karir Kak Raffi tuh gimana? Mungkin atau setelah Dar gitu, Kak Raffi ngapain? Awal mula karir ya, aku inget banget waktu itu keterima audisi di atas rata-rata, aku nggak nyangka. Karena waktu itu aku ngefans banget sama Kak Sensen. Kak Sensen aku ngefans banget sama Kak Sensen dan Kak Raffi Daeng tentunya juga alumni-alumni di atas rata-rata generasi 1 dan nggak nyangka banget pertama keterima di atas rata-rata. Dan semenjak itu aku bisa belajar banyak dari Om Erwin sama Kak Gita, belajar cara nyanyi yang benar, belajar cara bikin musik yang benar, belajar di studio tuh kayak gimana, dan kenalan sama om-om musisi-musisi, Om Andre Dinut, Om Budi Drive waktu itu juga. Dan setelah di atas rata-rata, aku juga mulai bikin-bikin musik sendiri. Aku bikin-bikin musik di kamar waktu itu, dan aku juga bikin musik awal-awal juga dengan alat-alat yang sangat simple ya, dan sangat-sangat gak proper sebenarnya. Tapi aku belajar gitu. Aku berusaha untuk membuktikan kepada waktu itu mama sama papaku, karena mereka ngira aku cuma main musik sebagai bercandaan doang. Dan aku ingin membuktikan kepada mama papaku kalau aku tuh main musik mau serius dengan alat-alat yang seadanya di kamar kecilku. Waktu itu aku inget banget sambil belajar kimia karena besoknya UTS. Dan aku nulis lirik lagu Good Night di situ. Dan itu adalah pengalaman yang sangat unik ya, karena aku jujur nggak nyangka, karena sampai sekarang Good Night dapat 2 juta listeners di Spotify, karena emang awal-awalnya aku benar-benar dengan alat mic yang seadanya, dengan sound card yang seadanya, dan waktu itu laptop yang seadanya, bisa berkarya gitu dan bisa mencakup beberapa pendengar di Indonesia juga gitu sih. Keren banget Kak Raffi. Gimana sih rasanya kan Kak Raffi udah punya banyak lagu sama album, salah satunya Good Night lagunya. Itu gimana rasanya bisa? Itu ya keren. Thank you, Au. Jadi iya bener tadi kata Aura, kayak aku juga sebenarnya nggak nyangka banget gitu, karena rasanya tuh kayak aku tuh nggak ada label, aku bener-bener sendiri. Dan aku nanya-nanya teman-temanku, karena waktu itu aku nggak pede banget sama karyaku dan sama suaraku, karena emang bener-bener aku baru masuk SMA. Dan waktu itu aku dibully, aku inget banget sama kakak kelasku, karena aku cover-cover di Instagram dan aku dibully. Dan dari situ aku pengen ngebuktiin ke kakak kelasku, aku pengen ngebuktiin ke teman-temanku kalau asal kalian ada niat gitu, kalian ada usaha, kalian ada niat, dan kalian ada semangat, walaupun alat-alat
itu terbatas, dan walaupun kita ngira nggak bakal mungkin untuk bisa, pasti bisa gitu. Karena aku telah melakukannya dan aku mendapatkan hasilnya gitu dari lagu Good Night-ku dan beberapa laguku. Jadi tetap semangat aja dan rasanya itu sangat-sangat seneng sih. Gitu. Oh gitu. Kan Kak Raffi udah ceritain pengalaman-pengalamannya kan tadi. Nah, pengalaman yang paling berkesan apa Kak dari semua itu? Pengalaman paling berkesan. eh Tetap sih menurutku pengalaman paling berkesan selama ini yang aku lewatin itu saat ada di atas rata-rata. Karena itu sangat-sangat pengalaman berharga menurutku. Tanpa di atas rata-rata mungkin aku nggak bakal jadi sekarang. Tanpa Om Erwin sama Kak Gita dan sama teman-teman di atas rata-rata lain, mungkin aku nggak bakal bisa nyanyi dan bisa main alat musik seperti sekarang gitu. Mungkin aku nggak bakal bisa bikin lagu Good Night. Jadi menurutku pengalaman paling berkesan adalah waktu saat aku diterima di atas rata-rata. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin untuk jangan lupa donasi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kan kakak punya pengalaman nih menang Emmy Awards. Nah, perasaannya gimana sih kak habis menang Emmy Awards itu? Oh iya, Emmy Awards. Tentunya seneng banget karena emang dari dulu tuh nggak pernah nyangka bisa masuk awards gitu, dan atas bantuan Om Erwin dan Kak Gita dan di atas rata-rata dan banyak orang lain di belakangnya seperti Om Budi Drive, seperti Kak Melto dan lain-lain. Sangat senang dan sangat bersyukur ya karena tahun sebelumnya aku dapat nominasi dan yang menang temanku Kavin, dan aku ingin merasakan seperti temanku Kavin, dan alhamdulillah di tahun selanjutnya aku merasakan menjadi pemenang AMI Awards tahun 2017, dan aku sangat-sangat bersyukur karena emang mengejar mimpi itu nggak gampang gitu, harus ngelewatin rintangan banyak dan harus tetap semangat dan nggak boleh pantang menyerah gitu sih. Nah, kakak juga punya pengalaman kan nulis-nulis lagu. Nah, selama ini tuh lagu-lagunya tuh purely ditulis sama Kak Raffi atau mungkin ada sedikit bantuan dari orang lain? Selama ini lagu-laguku overall semuanya sih dari aku ya, dari aku yang nulis, dari aku yang nulis lirik, nulis musiknya juga aku yang ngurusin, dan sampai mixing masteringnya juga aku yang ngurusin walaupun masih ngasal-ngasal. Tapi aku juga masih belajar juga sih sama teman-temanku, dan aku sering juga minta pendapat sama adikku karena mungkin aku juga pengen seusia adikku suka dengan laguku. Jadi aku pengen kalangan usiaku suka dengan laguku, dan aku pengen juga kalangan atas dan kalangan bawah, usia adikku dan usia mamaku dan usia papaku juga suka dengan lagu itu sih. Nah, ini kan kakak udah jadi penyanyi, udah jadi musisi nih. Nah, jadi penyanyi atau musisi itu tuh cita-cita kakak dari kecil bukan sih? Sejujurnya awal-awalnya aku tuh pengen banget jadi astronot sih. Tapi mamaku nggak bolehin aku jadi astronot karena katanya kalau di bulan tuh ngeri gitu. Tapi setelah berpikir panjang, aku emang awal-awalnya juga aku nggak tahu pengen jadi apa. Dulu aku juga sempat pengen jadi pemain bola karena aku juga suka main bola. Aku pengen pengen jadi pemain basket karena aku suka main basket juga. Tapi lama-kelamaan karena aku ngeliat Bruno Mars dan karena aku belajar gitar dari kecil, belajar nyanyi dari kecil, dan belajar alat musik dari kecil, aku sekarang juga tetap masih belajar. Jadi aku emang pengen jadi musisi dan pengen jadi penyanyi sih untuk kedepannya. Wow, astronot. Eh, eh, Sebelum kita lanjut lagi, penonton-penonton jangan lupa donasi ya. Nah kan tadi dulu kan Kak Raffi mau jadi astronot, pemain bola, dan yang lain. Tapi kalau sekarang Kak Raffi punya cita-cita lain nggak selain penyanyi atau musisi? Punya. Um, Mungkin
Aku pengen jadi, insya Allah mungkin aku pengen jadi seorang seorang, yang berjasa untuk negeri ini ya, mau itu apapun, mau itu, mmm, bekerja di pemerintahan atau mau itu bekerja secara swasta. Mungkin aku ingin itu juga alasan aku mengambil jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia karena aku ingin memajukan ekonomi Indonesia dan cita-citaku, selain memajukan industri musik kreatif di Indonesia, aku juga harus belajar gitu, cara kerja ekonomi di Indonesia supaya masa depan Indonesia juga, di ekonominya juga bagus dan semoga, banyak teman-teman kita seperti Aura, seperti Kayara juga bisa memajukan industri-industri di Indonesia di masa depan. Karena emang, mmm, eee, kalau bukan kita siapa lagi gitu di masa depan. Jadi kita harus belajar yang giat dan tetap semangat dan tetap mengejar cita-cita kita, gitu sih. Wow. Kan Kak Raffi keterima kan di Universitas Indonesia dan Universitas Indonesia kan salah satu kuliah yang top gitu. Kak Raffi gimana sih cara nge-manage karir Kak Raffi sama sekolah Kak Raffi? Oke. Jadi sebenarnya aku sendiri tuh sangat susah, untuk me-manage, nyanyi, musikku, dan belajarku waktu itu. Itu menurutku sangat-sangat susah. Tapi kalau kita me-manage waktu dengan benar dan tahu mana prioritas kita, tahu mana yang harus dilakukan duluan, tahu harus mana yang dipentingkan duluan, itu bakal jauh lebih gampang. Karena yang selama ini aku terapkan, selama kelas 3, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMA seperti itu gitu. Dan, mungkin aku juga anaknya juga suka main gitu, aku suka main game, aku suka main sama teman-temanku. Jadi mungkin kebaginya banyak banget dan aku tahu prioritasku, aku ingin masuk UI dari kelas 1 dan aku ingin mengambil ilmu ekonomi dari kelas 1. Jadi aku belajar prioritasku untuk 3 tahun itu dan, untuk seterusnya aku belajar dan prioritas kedua aku main musik dan prioritas ketigaku untuk main bersama teman-temanku, gitu sih. Wah, Kak Raffi keren banget. Selama Kak Raffi jadi penyanyi, tapi Kak Raffi pernah nggak mau quit jadi penyanyi gitu? Atau enggak? Quit jadi penyanyi ya? Eee, mmm, Kayak pernah pernah sempet. Aku pernah sempet, ingin quit jadi penyanyi karena aku dibully. Aku dibully sama teman-temanku, aku dibully sama kakak kelasku, aku dibully sama orang yang nganggep anak SMA cuman bisa main doang, anak SMA cuman bisa ngabisin duit orang tua doang. Aku dibully dan semenjak saat itu aku mikir kayak, sayang juga tapi kalau aku quit karena aku udah build sampai sekarang gitu. Jadi satu-satunya cara aku berusaha untuk cuek dan aku berusaha untuk, tetap berkarya maupun orang-orang nggak denger, maupun, banyak orang nggak denger, maupun banyak orang nggak suka, aku berusaha untuk tetap berkarya dan tetap konsisten di industri musik, gitu sih. Nah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa donasi lagi ya. Nah, aku kinda curious nih, Kak. Nah, selama ini tuh yang bikin Kakak semangat dalam karir Kakak tuh siapa sih, Kak? Mmm, Mungkin karena aku ngelihat anak muda zaman sekarang ya, karena aku follow teman-temanku di Instagram yang masih 13 tahun, masih 15 tahun, dan mereka main musik sangat-sangat jago ya. Dan aku ngelihat mereka setiap hari, aku kayak terpacu gitu, semangatku dan teman-temanku seumuranku juga terpacu gitu semangat-semangatnya karena, mmm kita juga pengen bagus gitu, kita juga pengen berkarya lebih bagus dan terus bersaing secara sehat. Mungkin semangat-semangat itu muncul dari teman-temanku mmm, dan teman-teman musik lainnya dan semangat berkaryaku juga tentunya muncul dari
keluarga aku ya, yang alhamdulillah sangat suportif, dan teman-temanku juga alhamdulillah sangat suportif gitu. Nah, selain dari ya semangat atau motif dari orang lain, pasti kakak punya motif tersendiri dong. Nah, motif itu tuh apa sih kak buat kakak biar semangat? Oke, ini seru banget nih kalau ngomongin motif. Em, Kalau aku sih ngelihatnya, eh, asal kalian ada niat dan asal kalian ada usaha gitu loh. Kalau kalian gak gerak sekarang, kapan lagi gitu. Dan kita harus mulai sekarang gitu. Untuk langkah lebih besar, kita tentu harus mulai dari langkah-langkah kecil kan. Untuk menjadi ibaratnya gini, untuk menjadi bos, kita harus merasakan menjadi karyawan. Jadi itu yang aku terapkan gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil yang kita lakuin dari sekarang akan berbuah hasil di depan gitu. Nah, last question nih. Kakak bisa kasih like sedikit quote gak buat siapa tahu di viewers ada yang mau jadi penyanyi atau Oke. musisi gitu. Oke, quote ya. Hard work beats talent. Itu ya quote yang aku suka banget dari kecil, karena mungkin teman-teman yang punya talent ngerasa aku udah punya talent nih, aku males-malesan karena aku udah punya talent. Tapi jangan ngerasa kayak gitu, karena orang yang punya hard work, orang yang bekerja lebih keras, mereka akan yang lebih sukses daripada orang yang punya talent dan tidak bekerja keras gitu sih. Hard work beats talent. Oke, sebelum lanjut lagi, aku mau ingetin lagi untuk jangan lupa donasi ya. Nah, tadi itu kan kita udah ngobrol-ngobrol ya. Sekarang kita mau main game nih. Kan Kak Raffi pembuat lagu, dan sekarang kita bakal nge-challenge Kak Raffi buat bikin lagu dalam 1 menit. Oke. Kak Raffi udah siap? Ya. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Oke. Oke. Oke, boleh Kak Raffi nyanyiin. Mari kita berbuat kebaikan, bantu satu sama lain, saling peduli dengan berderma. Keren banget Kak. Keren banget bisa bikin lagunya cuma 1 menit. Nah, sekarang kita ada konten eksklusif nih dari Kak Raffi. Kak Raffi bakal nge-perform lagunya Good Night. Tepuk tangan buat Kak Raffi. Alright.
Hold my hand, don't be scared. I'll be a rainbow for escape. The way you look at me, it makes me feel so alive. Shining stars beneath your eyes. Oh, girl, you look so fine. I'm feeling very blessed to have you by my side. I'm thinking of you every day, every night, just to have you back in my dreams. I know that's true, you're the one in my universe. 'Cause I wanna tell you something, let's go see the starlight. Open up your boat, you will always feel like home. Be sitting right next to you, honey. Share a love story, spend all my time with you, most of you, baby. Till the night turns into light, we sing goodnight. Nah, lagunya keren banget, Kak. Sama suaranya Kak Raffi enak banget. Terima kasih ya buat obrolan inspiratifnya. Thank you, Terima Dayara. kasih Kak. Dan terima kasih juga para penonton yang udah nonton episode kita yang dari awal sampai akhir ini. Dan makasih juga yang udah donasi. Jangan lupa ajak teman-teman kalian ya buat donasi. Dan untuk yang donasi, aku percaya pasti kalian orang-orang yang baik. Jadi sampai jumpa di event berikutnya. Dah. Let's come together as one.